Minasan, ohayou gozaimasu. Baik, pada video hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Oke, sebelum itu mari kita flashback dahulu tentang pembelajaran tatap muka di sekolah. Jika pembelajaran di kelas, kalian biasanya diberikan instruksi apa saja ya oleh guru? Pasti ada banyak kan? Oke, sesuai dengan penjelasan saya tadi, jadi kita akan mempelajari tentang instruksi atau perintah yang diberikan oleh guru dalam bahasa Jepang. Baik, minasan perhatikan slide ya. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang sering diminta oleh guru di dalam kelas. Oke, minasan, dilihat dari gambar-gambar ini, kira-kira ini kegiatan apa saja ya? Ya, itu kegiatannya adalah yang pertama mendengarkan, kedua menulis, ketiga membaca, keempat buka buku, yang kelima mengucapkan, dan yang keenam memperhatikan. Bisa juga digunakan untuk melihat, tapi dalam kegiatan pembelajaran lebih tepat memperhatikan ya, Minasan. Oke, untuk kegiatan ini dalam bahasa Jepang kira-kira bagaimana ya, Minasan? Baik, kita langsung saja. Oke, pertama-tama kalian perhatikan gambar dan dengarkan intonasi pengucapan saya. Yang kedua, perhatikan gambar, tulisan, dan dengarkan intonasi pengucapan. Setelah itu, kita akan berlatih bersama dengan cara memperagakan instruksi sambil mengucapkannya. Oke, kita mulai ya. Pertama, kite kudasai. Kite kudasai. Kite kudasai. Baik, mari kita berlatih bersama. Kite kudasai. Kite kudasai. Kite kudasai. Oke, seperti yang kalian lihat pada slide, kite kudasai itu berarti instruksi untuk mendengarkan. Berikutnya, kaite kudasai. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Baik, kita berlatih bersama, minasan. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Seperti yang ada di slide, kaite kudasai adalah instruksi untuk menulis. Baik, berikutnya. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Baik, kita berlatih bersama. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Baik, minasan, seperti yang dijelaskan di slide ini, yonde kudasai itu adalah instruksi dari membaca. Baik, untuk berikutnya, akete kudasai. Akete kudasai. Akete kudasai. Baik, mari kita berlatih bersama. Akete kudasai. Akete kudasai. Akete kudasai. Oke, minasan, seperti yang ada di slide, akete kudasai adalah instruksi untuk membuka buku. Contohnya itu, go peji yo akete kudasai. Peji itu maknanya halaman ya, artinya bukalah buku halaman 5. Oke, lanjut berikutnya ya. Itte kudasai. Itte kudasai. Itte kudasai. Oke, minasan, ayo berlatih bersama. Itte kudasai. Itte kudasai. Itte kudasai.
Oke, minasan, seperti yang dijelaskan di slide, itte kudasai merupakan instruksi dari katakanlah atau mengucapkan sesuatu yang diminta oleh guru. Baik, berikutnya, mite kudasai. Mite kudasai. Oke. Mite kudasai. Ya, minasan, ayo berarti bersama. Jangan lupa memperagakannya ya, minasan. Mite kudasai. Mite kudasai. Mite kudasai. Oke, seperti yang dijelaskan di slide, mite kudasai merupakan instruksi dari memperhatikan atau melihat. Tapi lebih tepat memperhatikan ya, minasan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan, minasan? Jika ada, kalian bisa komentar di Google Classroom atau kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Baik, berikutnya. Sekarang, kalian dengarkan instruksi dalam bahasa Jepang yang saya ucapkan. Nanti kalian menjawab dengan cara memilih opsi gambar di slide, sekaligus diperagakan. Baik, kita mulai ya. Oke, yang pertama, kite kudasai. Oke. Mite kudasai. Oke. Yonde kudasai. Oke. Kaite kudasai. Oke. Itte kudasai. Terakhir. Akete kudasai. Oke. Berikutnya, tebaklah gambar dari perintah berikut dan ucapkan sambil memperagakan dalam bahasa Jepang. Oke, minasan. Baik, yang pertama. Oke, yang kedua gambar apa? Oke, yang ketiga. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Yang terakhir. Baik, setelah bermain tebak-tebakan, kita akan ke materi baru lagi. Oke, kembali lagi ya ke belajar tatap muka atau sekolah offline. Saat pembelajaran di kelas, apakah kalian pernah meminta izin? Pasti pernah ya. Oke, saat minta izin, kepada siapa saja sih kalian minta izin? Kalian meminta izin untuk apa? Pasti ada banyak kan ya? Oke, biasanya untuk meminta izin tuh, kita pasti meminta izin untuk guru dan untuk teman sebangku kita. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, meminta izin kepada guru. Oke, minasan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di percakapan, kira-kira ini meminta izin untuk apa ya, minasan? Ya, pasti untuk ke toilet ya, sesuai dengan gambar di sini. Oke, silakan kalian baca dulu, nanti akan saya jelaskan. Oke. Baik, minasan, ada ingin mencoba membaca? Oke, baik, minasan, ada ingin menjelaskan apa saja yang kalian dapatkan setelah membaca percakapan ini? Oke, baik, akan saya jelaskan ya. Perhatikan dan dengarkan intonasi pengucapan saya dengan terhadap percakapan ini. Setelah itu kita akan berlatih bersama ya, minasan. Oke, baik, yang pertama. Sumimasen, toire ii desu ka?
Sumimasen, toire ii desu ka? Ii desu yo, douzo. Ii desu yo, douzo. Oke, minasan, kita berarti bersama. Sumimasen, toire ii desu ka? Sumimasen, toire ii desu ka? Baik, untuk menjawabnya, ii desu yo, douzo. Ii desu yo, douzo. Oke, untuk maknanya, mohon maaf, Pak atau Bu, boleh saya ke toilet? Pastinya saat ke toilet kita ini izin dahulu ya, tidak mungkin kita nyelonong saja. Oke, berikutnya, untuk jawabnya tentu saja guru menjawab, boleh silahkan. Baik, untuk berikutnya, kita itu meminta izin pada guru karena tidak memahami materi yang sudah diajarkan. Oke, silahkan saya beri waktu untuk membaca, kalian membaca dahulu, nanti akan saya jelaskan. Oke, sudah ya minasan. Baik, dengarkan intonasi ucapan saya, nanti kita akan berarti lagi ya. Oke. Sumimasen, Kitsumo, ii desu ka? Sumimasen, Kitsumo, ii desu ka? Oke, kemudian guru akan menjawabnya, ii desu yo, douzo. Ii desu yo, douzo. Ii desu yo, douzo. Baik, untuk berikutnya, sumimasen, mou ichido onegai shimasu. Sumimasen, mou ichido onegai shimasu. Kemudian guru menjawabnya, ii desu yo. Ii desu yo. Oke, minasan, kita berarti sama. Sumimasen, susumo ii desu ka? Sumimasen, susumo ii desu ka? Ii desu yo, douzo. Ii desu yo, douzo. Oke, berikutnya. Sumimasen, mou ichido onegai shimasu. Sumimasen, mou ichido onegai shimasu. Ii desu yo. Ii desu yo. Oke, minasan. Ada yang tahu tidak perbedaan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua? Oke, perbedaannya ya adalah yang pertama itu kita ini untuk meminta izin bertanya. Mohon maaf Bu, mohon izin bertanya seperti itu. Tapi yang kedua adalah permintaan. Ini seperti mohon maaf Bu, mohon tolong sekali lagi penjelasannya. Ini merupakan kalimat permintaan. Oke. Yang kedua, oke, jawabannya sama itu. Yang pertama, boleh silahkan. Yang kedua, baik. Oke. Berikutnya, kita meminta izin kepada teman. Dari gambar, apakah kalian tahu kita meminta izin untuk ngapain, minasan? Ya, untuk meminjam sesuatu ke teman. Pasti kita akan meminta izin kan? Tidak mungkin kita langsung ngambil saja. Kalau langsung ngambil sih, bukan minjam sih namanya. Oke. Oke, saya beri kalian waktu untuk membaca. Nanti kalian dengarkan pengucapan saya dan kita akan berlatih bersama. Baik, silahkan minasan. Oke, kalian dengarkan ya intonasi pengucapan saya. Oke, kita mulai.
Sumimasen, kore ii desu ka? Sumimasen, kore ii desu ka? Boleh kalian sambil memegang sesuatu atau menunjukkan barang yang ingin kalian pinjam ke teman kalian ya. Kemudian teman kalian akan menjawab, ii desu yo, douzo. Ii desu yo, douzo. Oke, mari kita berlatih bersama, minasan. Ya, kita mulai ya. Sumimasen, kore ii desu ka? Sumimasen, kore ii desu ka? Oke, Oke, kita jawab. Oke, dijawab. Ii desu yo, douzo. Ii desu yo, douzo. Oke, untuk maknanya, tentu saja, maaf, permisi, boleh pinjam ini, sambil menunjuk barang atau memegang barangnya. Minasan bisa dilihat dari makna ini, sumimasen itu bukan hanya bermakna maaf, tapi bisa juga bermakna untuk permisi. Baik, untuk yang ini boleh silahkan. Oke, minasan, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan kalian komentar di Google Classroom atau hubungi saya via WhatsApp ya. Oke, sekarang ayo kita berlatih. Sebelum berlatih, minasan ada yang bisa membaca ini? Sumimasen. Dan bisa membaca ini, minasan? Ya, benar sekali. Thank you, shimashu. Oke, kita berlatih membuat kalimat percakapan meminta izin sesuai dengan gambar ini. Bisa dilihat si siswa sedang berpikir apa yang sedang dia inginkan sesuai dengan gambar ini. Sesuai dengan gambar ini, kemudian dia kalau ingin dengan gambar ini, ya pasti ke toilet ya. Untuk ke toilet, tapi guru sudah menjelaskan, pasti dia minta izin terlebih dahulu. Oke, silahkan kalian membuat kalimat untuk meminta izin ke toilet ya, minasan. Minasan, apakah ada pertanyaan? Jika ada, seperti biasa, kalian komentar di Google Classroom atau hubungi saya via WhatsApp ya. Oke. Sekian dari saya. Domo arigatou gozaimasu.